Genceler, balik lagi dengan saya, It's Winnie. Yeah. It's Winnie, right? Nah, hari ini saya akan melanjutkan part 3 terkait tutorial mendaftar di sistem beasiswa Turki. Aku sampai lupa judulnya soalnya panjang banget. Nah, teman-teman bisa saksikan sekarang, check it out. Untuk sesi kali ini kita akan fokus pada cara pengisian di homepage, yaitu sesi di mana kita fokus pada pemilihan jurusan dan universitas. Kalau Genceler lihat di aplikasinya ini, aku udah melengkapi semua berkas yang diminta. Mulai dari lampiran identitas diri seperti KTP atau paspor, lampiran ijazah maupun transkrip, serta lampiran lainnya yang dibutuhkan di sistem YTB ini. Tapi semuanya ini bukanlah data sesungguhnya ya Genceler, karena cuma contoh aja kepada Genceler bagaimana step by step mengisi aplikasi di sistem YTB ini. Nah, seperti yang dilihat Genceler, foto yang aku ambil itu foto yang acak, dan yang tanda merah ini berarti aku udah lampirkan bukti identitasnya. Jadi di sini aku pilihnya KTP. Ini nomor KTP-nya, ini nomor acak aja ya, aku ketik-ketik acak aja. Di bagian informasi dan hobi ini aku penjelasannya yang singkat aja, nanti Genceler buat yang lebih bagus lagi ya deskripsinya. Nah, di bagian education information juga membutuhkan beberapa lampiran seperti lampiran ijazah, lampiran transkrip. Nah, kemarin itu video yang aku buat kita belum melampirkan apapun. Sekarang aku udah lampirkan dan lihat Genceler tandanya udah menjadi checklist. Kalau sebelumnya itu tandanya merah dan tanda seru karena memang belum terisi lampirannya. Di bagian work experience pun aku udah isi CV-nya, walaupun ini CV-nya bukan CV sesungguhnya ya Genceler. Lalu di bagian academic qualification aku tetap kosongkan karena aku memang nggak punya sertifikat GRE atau JMAT. Kalau Genceler punya, jangan lupa ditambahkan ya. Kemudian di bagian social activities, aku juga udah lampirkan semua sertifikat yang diminta. Nah, kita langsung aja ya ke intinya, yaitu kita ke bagian homepage. Nah, disinilah Genceler tempat memilih jurusan dan universitas. Jadi di sini tuh ada jenjangnya mulai dari bachelor degree, master degree, PhD ataupun research. Jadi hari ini aku akan memberikan contoh untuk di master degree. Nah, di sini ada pilihannya lagi ya Genceler, ada graduate scholarship program, ada juga art scholarship program. Kita pilihnya yang normal ya, yaitu graduate scholarship program. Setelah kita klik apply, ada pemberitahuannya nih, dia bilangnya sebelum kamu mengisi ini, kamu harus make sure kalau semua yang kamu isi itu udah benar dan lengkap. Kenapa? Karena ketika kamu sampai di tahap selanjutnya nih, kamu udah nggak bisa lagi ngedit tahap sebelumnya, kecuali kamu hapus aplikasi, bukan hapus aplikasi kamu sih secara keseluruhan, hapus semua yang kamu isi di page sesudahnya. Nah, kita lanjut ya. Setelah kita klik I understand, maka ada announcement-nya lagi nih Genceler. Katanya untuk master degree itu tidak boleh lahir sebelum tahun 1991. Berarti ini ada batasan umurnya ya Genceler. Kemudian kalian juga nggak boleh sebagai penerima beasiswa lain dari pemerintah Turki. Jadi bukan hanya YTB ya, ada beberapa beasiswa lain yang ada di Turki, baik itu beasiswa universitas atau beasiswa lainnya. Dan yang terakhir itu kalian memiliki kesehatan yang baik, yaitu tidak menderita penyakit kronis, karena ini merupakan syarat dari pemerintah Turki. Nah, untuk melanjutkan aplikasinya itu kita harus klik I have read and accepted, setelah itu kita save. Maka tampilan selanjutnya akan seperti ini Genceler. Nah, di sini itu mengatakan bahwa Genceler harus mengurutkan prioritas jurusan dan universitas yang Genceler ingin masuki. Jadi urutkan dari yang pertama Genceler mau di jurusan yang mana, urutan kedua itu yang mana, ketiga itu yang mana, dan seterusnya. Nah, kita langsung aja ya klik add. Lihat nggak Genceler, jurusan yang bisa aku ambil itu udah otomatis ya di sistemnya. Jadi kan sebelumnya aku ngisinya itu jurusan primary education, tapi sayang banget mereka nggak nge-provide primary education, tapi
menawarkan aku untuk memilih jurusan yang lain yang masih serumpun di dunia pendidikan atau masih serumpun dengan jurusan aku. Jadi aku bisa memilih jurusan kurikulum ataupun manajemen pendidikan. Tahun ini sistemnya termasuk update ya Genceler, karena sebelumnya itu aku cuma bisa memilih kurikulum, manajemen pendidikan ataupun evaluasi pendidikan. Jadi cuma ada 3 jurusan yang bisa aku pilih. Nah tahun ini tuh update, ada special education, ada juga preschool education dan yang lainnya. Nah kita langsung aja ya praktekkan Genceler. Contohnya aku memilih jurusan Curriculum and Instruction. Nah di sini tuh Genceler udah ada list kampusnya. Nah kalau Genceler mau memilih salah satunya atau beberapa, cukup klik aja di bagian lingkaran putih ini. Tapi sebelum itu Genceler harus membaca dulu ya di bagian tanda merah ini, karena di tanda merah itu adalah persyaratan dari kampusnya ya Genceler, bukan dari beasiswa Turki. Contohnya Genceler, kalau kita klik kampusnya maka akan ada persyaratannya di bawahnya, baik itu persyaratan TOEFL, IELTS, dan GRE. Kalau tanpa persyaratan itu Genceler aman kalau misalnya nggak mengupload sertifikat bahasa Inggris, karena tidak ada persyaratan dari kampusnya. Tapi kalau ada persyaratannya Genceler itu harus memasukkan, karena kalau Genceler nggak memasukkan sertifikat GRE, GMAT, ataupun sertifikat IELTS yang sesuai dengan persyaratan kampus, maka kemungkinan kamu nggak akan diterima. Kampus yang membutuhkan sertifikat ini, kita akan pergi ke bagian Education Management, dan di situ ada Middle East Technical University, dan kalian lihat deh ada persyaratannya ya. Nah di sini tuh udah jelas banget kalau kampus ini akan menerima aplikan yang memiliki sertifikat bahasa Inggris minimal TOEFL IBT itu sebesar 79 dan IELTS 6,5. Adapun untuk persyaratan GRE atau GMAT-nya itu minimal 149. Oke, kita langsung memilih aja ya. Contohnya di Education Management itu aku pilihnya Middle East Technical University untuk pilihan pertama. Jadi pilihan pertama aku adalah jurusan Education Management. Setelah itu kita klik save, maka tampilannya seperti ini ya. Kita udah memilih jurusan atau prioritas utama kita. Ini contoh aja ya. Kemudian kita lanjut di prioritas kedua, itu langsung aja diklik add. Di pilihan kedua contohnya kita ambil jurusan yang berbeda. Jadi aku ambilnya jurusan kurikulum di kampus Mersenne University. Nah setelah itu kita tambahkan lagi. Kita akan mencoba mengambil jurusan yang sama tapi di kampus yang berbeda. Jadi contohnya aku tetap ambil jurusan kurikulum tapi aku ambilnya sekarang di kampus HKTP University. Nah seperti ini ya Genceler. By the way ini contoh aja ya Genceler. Ini nggak sama dengan pilihan aku di 2 tahun sebelumnya. Nanti deh aku jelasin secara terpisah tips and triknya memilih jurusan dan universitas. Nah di sini udah jelas banget ya instruksinya Genceler, kalau Genceler itu bisa memilih hingga 12 jurusan ataupun universitas. Kita beralih ke step selanjutnya. Di sini tuh kotak dialognya mengatakan apakah Genceler bersedia untuk ditempatkan di jurusan atau universitas yang lain jika ada beberapa kendala, misalnya kuota universitasnya itu udah full dan lain sebagainya. Jadi ini terserah Genceler aja mau klik kotak dialognya apa tidak. Setelah itu Genceler bisa langsung save. Karena kita sudah memilih bagian jurusan dan universitas, maka kita bisa lanjut ke bagian letter of intent, yaitu untuk pertanyaan esai maupun proposal penelitian. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita fokus pada instruksinya dulu ya Genceler. Di sini tuh udah ditekankan banget dari pihak beasiswa Turki kalau beasiswa Turki itu sangat kompetitif karena peminatnya bisa melebihi 150.000 aplikan. Means that Genceler gimana caranya harus berusaha sebaik mungkin agar kamu itu bisa menjadi salah satu awardee di beasiswa ini dengan mengekspresikan diri Genceler itu di esainya. Nah seperti itu Genceler. Kita langsung aja lanjut di bagian esai. Di bagian esai pun itu ada instruksinya Genceler kalau untuk semua jenjang baik bachelor, master ataupun PhD harus dan sebaiknya menuliskan aplikasi kalian dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Turki. Jadi bisa memilih salah satunya dan bukan bahasa Indonesia ya Genceler. Nah, sekarang kita akan fokus pada pertanyaan esainya ya Genceler. Di sini itu mengatakan kalau Genceler harus mengekspresikan diri Genceler untuk menjelaskan
latar belakang pendidikan Genceler, organisasi-organisasi yang telah diikuti Genceler, pengabdian Genceler itu di organisasi, baik di organisasi kampus ataupun sosial atau NGO dan lain sebagainya. Dan juga Genceler harus menjelaskan kenapa kamu mengambil jurusan yang sebelumnya Genceler pilih dan alasan kenapa memilih Turki untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan Genceler. Dan yang terakhir nih, Genceler juga harus menjelaskan keterkaitan antara studi Genceler dengan impact ke depannya, yaitu lebih merujuk pada kontribusi yang bisa Genceler lakukan setelah menyelesaikan kuliah di Turki. Kita akan beralih ke bagian proposal penelitian. Jadi di bagian ini hanya berlaku bagi Genceler yang melanjutkan ke jenjang master degree ataupun PhD. Jadi untuk kalian yang baru melanjutkan ke jenjang bachelor, nggak akan ada pertanyaan terkait proposal penelitian. Well, kita akan fokus ke bagian proposal ini ya. Di bagian subject of study itu, dulunya sih aku nulisnya tentang topik penelitian aku, contohnya education in primary school. Tapi ada juga temannya yang lain yang menuliskan latar belakang di bagian subject of study. Jadi ini sebenarnya tergantung cara Genceler menginterpretasikan pertanyaannya ya Genceler. So saya akan menjelaskan cara aku mendesain di bagian proposal penelitian ini. Di subject of study aku menuliskan topik penelitian aku yaitu terkait education in primary school. Sedangkan di bagian working title itu aku menuliskan judulnya. Nah, di problem analysis ini karena di sini tulisnya untuk mendeskripsikan topik dan teori kamu, jadi aku memahaminya adalah latar belakang disertai rumusan masalah. Karena kalau rumusan masalah aja kan biasanya kalau kita tulisan di Indonesia tidak dalam bentuk deskriptif ya, langsung aja pertanyaan. Jadi aku memahaminya seperti itu, makanya aku combine antara latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian di bagian research method ya seperti biasa ya Genceler terkait metode penelitian pada umumnya. Sekarang kita beralih ke poin general structure. Nah, di sini itu tertulis write the main headings of the study. Aku di sini tulisnya adalah tujuan proposal penelitian aku. Selanjutnya ada di bagian academic contribution. Di sini itu tertulis bagaimana manfaat dari penelitian kalian, yaitu gimana kontribusinya. Maka di sini aku menuliskan manfaat penelitian aku. Lalu di bagian literatur review itu aku menuliskan daftar pustakanya, yaitu rujukan dari artikel-artikel yang aku ambil. Jadi Genceler cukup lampirkan aja ya daftar pustakanya. Nah, di sini itu ada additional item Genceler. Jadi ini tuh khusus bagi Genceler kalau masih ada yang ingin diungkapkan dan nggak cukup di esainya Genceler. Misalnya contohnya kan kalau esai itu kan terbatas ya kata-katanya, jadi Genceler bisa menambahkan di additional item. Contohnya aku dulu di additional item aku bilang kenapa sih aku harus diterima di beasiswa Turki ini. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke tahap interview. Nah, di sini itu di interview location kita hanya fokus pada di mana kita akan diwawancara jika lulus berkas. Jadi lokasinya itu cuma ada 2 ya Genceler di Indonesia, yaitu di Banda Aceh atau di Jakarta. Jadi Genceler bisa pilih mau diwawancara di mana. Setelah itu kita klik save dan kita bisa beralih ke part selanjutnya, yaitu di bagian reference information. Nah, di bagian ini sudah jelas juga ya Genceler udah ada announcementnya kalau orang yang merekomendasikan Genceler itu harus benar-benar orang yang mengenal Genceler. Jadi untuk Genceler yang akan melanjutkan ke jenjang master ataupun PhD itu bisa minta rekomendasi dari profesor atau pembimbing sebelumnya. Dan bagi Genceler yang akan melanjutkan ke jenjang bachelor, maka bisa minta rekomendasi dari wali kelas, guru, ataupun kepala sekolah. Nah, setelah kita klik add, maka tampilannya akan seperti ini Genceler. Di reference information itu, Genceler akan menginput nama orang yang merekomendasikan Genceler, juga kontaknya, emailnya, company atau institusi tempat beliau bekerja, title atau posisinya, dan juga surat rekomendasinya. Nah, sekedar informasi Genceler di beasiswa Turki itu nggak ada template untuk surat rekomendasi. Jadi bisa buat sebebasnya tapi sesuai dengan standar surat rekomendasi pada umumnya. Setelah itu Genceler bisa mengklik kotak dialog ini, kemudian kita save. Nah, di summary-nya ini bentuknya seperti ini Genceler, karena memang aku tidak melengkapinya ya buat pertanyaan esainya ataupun proposal penelitian. Jadi intinya Genceler setelah mengisi semua aplikasinya dan betul-betul komplit,
Genceler bisa submit ataupun klik apply ini. Setelah itu udah deh, Genceler tinggal tunggu pengumuman yang akan dikirimkan di email. Nah, di bagian My Application itu berisi summary-nya Genceler. Jadi walaupun Genceler sudah mengisi semua aplikasinya, itu Genceler bisa download dalam bentuk PDF seperti ini nih Genceler. Itu udah ada informasi personal information dan lain sebagainya. Ini tuh Genceler bisa download dalam bentuk PDF setelah menyelesaikan aplikasinya. Ini kan belum selesai ya Genceler, jadi nggak bisa di download. Genceler juga bisa lihat di atasnya itu masih ada tulisan submit, yang artinya emang ini belum selesai atau belum aku submit. So, tutorial mendaftar di sistem beasiswa Turki dari A sampai Z, dari awal sampai akhir semuanya udah selesai ya Genceler. Udah aku jelasin secara komplit. Persiapkan diri kalian dan stay tune terus Genceler. Nah, itu dia tadi informasi terkait 3 weeks later. apa ya? Tuh kan, aku lupa lagi judulnya. Oke, terkait mendaftar di sistem beasiswa Turki. Nah, jadi udah part 3 ya, udah part terakhir terkait beasiswa Turki ini. Nanti aku akan membagikan informasi lainnya lagi. Oke, stay tune terus. So, saya Vini, check it out. So, saya Vini. Bye-bye.